Oke, suara udah dengar? Udah dengar belum suaranya, teman-teman? Tes 1 2 3 1 2 3. Oke, tes 1 2 3. Suhu keren with sound class. Ntar ini ada yang ini kali ya. Oke. Udah ya? Oke. Ini kelihatannya keren, biar keren ya kan? Nah, karena aslinya ini lagi sakit mata jadi ini kan. Nah, ada Nur, ada Asep, oke, ada Susmoko, Sofiandi, halo apa kabar? Halo, ada Asis, oke, suaranya Ari. Halo Ri, apa kabar? Pengantin baru. Ada Surya Terang, yes, ada Kustianto, KT, udah suaranya Kroy, oke. Nah, sambil kita nunggu, sambil ini macet nih ya, daripada kan nunggu katanya kalau ke Bekasi itu jauhnya minta ampun dan macet. Jadi kita sharing-sharing bentar. Jadi perihal terutama kartu kredit ya. Jadi ini adalah live, kalau mau silakan di sini. Jadi kalau nggak di sini kalau nggak salah ya. Itu kita tinggal subscribe aja. Jadi saya terangin dikit. Tadi ada yang tanya. Selalu tiap hari ada yang tanya tuh, Pak, kalau kartu kredit urusan sama pajak gimana? Kartu kredit urusan sama pajak gimana ya? Setelah berapa ya? Ini 2 minggu. 2 minggu. Jadi saya mendapatkan info ini dari berbagai macam bank. Jadi saya tidak ngambil dari satu sumber saja, tapi saya ngambil dari berbagai macam bank, dari BCA, kemudian dari ANZ, dari Danamon, dari BNI. Saya mengambil beberapa sumber dan mereka itu rata-rata itu tanggapannya sama, berarti saya anggap valid. Jadi ini saya anggap valid ya. Jadi satu, kalau urusan kartu kredit pajak itu ya, jadi satu, tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Maksudnya apa? Memang pajak itu sudah bisa akses BI checking kita. Jadi data kartu kredit itu sebenarnya bukan rahasia perbankan. Tapi kalau data di tabungan itu rahasia perbankan. Jadi sebenarnya pajak itu bisa dicek 2014 Oktober kalau nggak salah. Pajak itu udah bisa ngecek BI checking kita ya. Nah, tapi apakah dia ngecekin satu-satu? Nah, ini ilustrasinya kayak gini loh. Simpelnya gini loh. Misalnya Anda beli ke saya punya CD audiobook atau e-book lah ya. Saya punya CD e-book, isinya itu 1000 e-book bisnis. Ini pokoknya semua buku-buku terkenal semua itu ada semua. Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, semua komplit, 1000 bisnis terlaris ya. Artinya ketika Anda mau mengakses e-book saya, tinggal dibuka CD-nya, dibuka. Artinya Anda bisa akses. Tapi pertanyaannya, apa mbok woco? Kan? Apa kamu baca semua itu ya? Nah, itu juga sama yang terjadi di pajak. Jadi data kredit itu pajak bisa akses, bisa buka. Tapi pertanyaannya, apa dibaca semua? Enggak. Kan kita ini kan 250 juta. Nah, ini ada Agus. Kenceng suaranya. Nah, ya. Jadi kita ini ada 250 juta. Jadi kalau pajak mau buka semua itu loh, kerjaannya pajak itu mau nambah berapa lagi? Nah, jadi dari situ kita harus paham ya Pak. Kemarin ada dari beberapa teman-teman yang confirm ke saya, dari orang-orang perbankan terutama, bahwa sebenarnya dia hanya ngecek apabila ditemukan pembayaran, misalnya Anda dicurigai pajaknya bermasalah, baru dia akan akses di kartu kredit itu. Kayak minggu lalu itu sudah mulai, jadi BCA itu dimintain tapi sampel, cuman sampel doang. Jadi dia nggak ngasih semua data, cuma ngasih sampel aja, jeder. Nah, dan ini adalah, jadi jangan khawatir kan. Jadi bagi anda, nah sekarang saya ajarin triknya ya, tak ajarin triknya preventif. Jadi sebenarnya ini jauh dari kekhawatiran, cuman kita ngomong seapes-apesnya. Kalaupun sampai ini dilakukan ya, kalau sampai ini dilakukan wis terburuk lah, wis paling buruk seapes-apesnya ini dilakukan, maka anda, saya ajarkan satu tindakan preventif. Kalau anda nurutin saya tindakan ini, saya jamin aman, wis 100% aman ya. Nah, ini ada Indra, keren kacamatanya tuh ya. Nah, jadi ini mau jadi kacamata itu ya. Ya, jadi ini tindakan preventif yang bisa dilakukan bagi anda pengguna kartu kredit adalah begini: bikin buku tabungan khusus untuk terima uang gestun ya. Jadi contoh, anda bikin buku tabungan BCA, ini kosongin aja, BCA ini kosongin aja. Jadi buku tabungan ini, anda punya buku tabungan ini, kerjaannya cuma satu, hanya khusus terima uang gestun. Jadi kalau anda setelah gesek tunai, ini stroke gestun nggak ya? Bukan. Oh bukan ya. Jadi anda stroke gestun, ceder ya kan? Ya. Nanti si gestun ini ada gestun ya, terus saya ada gestun nih kan. Dia suruh transfer ke rekening ini. Nah, jadi dia suruh transfer ke rekening ini.
Nanti Anda dari sini Anda ambil, mau apa terserah. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena gini, kalau sampai terjadi Anda dipanggil pajak, Anda bisa open aja. Kan ketika dipanggil pajak, maka dia akan bilang, Pak, ini ada transaksi mencurigakan bahwa Bapak telah melakukan pembelian senilai 50 juta. Ini uangnya dari mana? Ya kita tinggal ngomong aja, ya ini gestun Pak. Kita bisa memberikan pembuktian. Buktinya bagaimana? Coba dicek Pak, Bapak tanggal berapa? Tanggal 22 April. Ya, saya gesek 50 juta, kemudian saya terima uang di rekening saya. Buka aja rekeningnya, saya terima uang sekitar 50 juta juga. Nah, artinya kan ini ada, kita ngeluarin duit terima lagi. Nah, itu nggak masalah, itu aman. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, loh Pak, ngomong gestun aman nggak? Kalau Anda ngomong gestun ke pajak, itu aman. Sama seperti Anda memberikan SPT abal-abal ke bank, itu aman. Tapi kalau SPT abal-abal Anda berikan ke pajak, amsyong. Apa ya? Nah, jadi itu loh. Jadi sama itu. Nah, itu. Jadi kalau kita ngomong gestun ke bank, amsyong. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi seperti itu aja. Selama alur uangnya itu bisa ditelusurin, itu kita kuat. Karena utang itu kan hanya mengenai penghasilan. Justru sebenarnya yang harus khawatir itu kemarin itu kan yang harus khawatir itu yang punya mesin EDC, karena kan ada transaksi. Tapi ketika saya tanya dari beberapa perbankan, pajak tidak mengotak-atik dari sisi itunya. Pajak masih belum mengotak-atik dari sisi itunya. Karena kalau rekening transaksi di EDC, buku tabungan, itu masuk di undang-undang kerahasiaan perbankan. Jadi nggak bisa diotak-atik. Dia lebih condong dia ngotak-atik di sisi kartu kreditnya. Nah, ada Surya, ada tidak pernah bayar NPWP gimana Pak? Surya terang, nah ini Pak, kalau tidak pernah bayar NPWP, nah ini yang bahaya itu sebenarnya kalau Anda punya kartu kredit limit besar, kemudian transaksinya banyak, kemudian tapi nggak pernah bayar NPWP. Nah, ini mulai diatur lah. Ini mulai diatur. Nah, mungkin ini ada pertanyaan ya, Ridwan Evensa. Mungkin nggak limit kartu kredit naik secara otomatis tanpa konfirmasi pemilik? Mungkin banget. Bahkan kemarin tuh berapa ya, 2 minggu lalu apa seminggu yang lalu ya, Mega yang naik gila-gilaan itu. Nah, seminggu yang lalu, sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu yang lalu itu Mega itu naik gila-gilaan, ada yang 16 juta jadi 116 juta, ada yang 20 juta jadi 50 juta, naik edan-edanan. Nah, halo Lembayung Senja. Wah, ini Lembayung Senja, jadi Senja. Selamat sore juga ya. Nah, jadi itu yang urusan pajak. Jadi tidak perlu ditakutin ya. Jadi bedanya gini loh. Enaknya Anda yang join di live saya apa segala. Saya kalau ngajar sesuatu pasti tak cerna dulu ya ketika ada isu. Jadi contoh ketika isu pajak itu saya tidak akan mengambil statement apapun yang berupa reaksional apa segala. Karena saya diomong sebagai pakar, jadi kan harus dianalisa dulu yang dalam, baru saya beri laporan. Jadi ada info yang benar, ada yang salah. Ya, jadi kalau info yang saya berikan ini 99% valid. Nah, tinggal kita nggak tahu seberapa dalamnya, karena kelihatannya juga itu kan cuman angus sesaat. Jadi gini, Anda harus paham bahwa pajak itu dia itu akan mencari perhatian, ya, memberikan isu itu supaya apa? Supaya Anda tuh ditakut-takutin untuk bayar pajak, supaya tujuannya apa? Dengan melempar isu itu, nah, maka nanti orang bayar pajak itu meningkat. Sama masih kayak gini loh. Ingat nggak yang peraturan Menteri Keuangan yang nomor 1, Dirjen Pajak nomor 1 kalau nggak salah, bahwa deposito itu akan dibongkar. Nah, itu padahal baru wacana yang masuk di sosial media. Kulit ketika itu diomongkan ya, besoknya ya, 1 hari 3.000 triliun itu keluar dari Indonesia. Bayangin, 1 hari 3.000 triliun itu keluar dari Indonesia. Jadi ini harus kita pahamin bahwa wacana sama ini, dan jangan khawatir. Jadi gini loh, kalau saya sih tidak terlalu khawatir. Karena apa? Ketika pajak itu kan berubah, dia kan Permenq, peraturan Menteri Keuangan ya. Tapi peraturannya adalah apa? Jadi gini, peraturannya itu adalah bank diwajibkan untuk memberikan pajak, tapi tidak ada sanksi. Jadi loh, kayak sini loh, kalau Permenq itu anjuran, peraturan, tapi nggak ada sanksi. Nggak ada sanksi pidananya. Jadi contoh gini, dilarang buang sampah, tapi nggak ada sanksinya, itu Permenq. Tapi kalau dilarang buang sampah, kalau sampai buang sampah melanggar, ada denda sekian, itu masuknya di undang-undang. Nah, untuk
peraturan pajak yang masuk di undang-undang itu harus disetujuin DPR. Nah, pertanyaan saya adalah kepada teman-teman, DPR itu ngepro kita ini atau ngepro orang pajak? Nah, Indra Dewa Hermawan, kapan ada webinar lagi? Lah ini kan webinar yang instan ya. Kemarin tuh webinar asik sudah 1,5 jam, tiba-tiba server dari Google-nya down. Saya ngomong, kalau server dari Google-nya kan down. Ada akses. Susah sekali ada yang di Kediri dan Tulungagung. Aku pernah ngadain di Kediri Tulungagung ya beberapa kali, sudah nggak sekali-sekali, berkali-kali. Cuman kadang-kadang gini, sis. Kadang-kadang yang saya itu kalau di Kediri itu kan yang datang ikut kan orang desa apa segala, nggak masalah. Cuman kadang-kadang mindsetnya itu yang masih belum menerima. Jadi nyari utang. Jadi ketika saya ngajar di kota-kota kecil, itulah kenapa sekarang saya lebih fokus di kota besar. Kalau saya ngajar utang di kota kecil, itu nyari utang untuk bayar utang. Lucu. Saya kemarin ngajar di Kediri itu ya, ada bapak-bapak umur 70 tahun ikut kelas saya cari kartu kredit. Saya tanya, loh bapak itu cari kartu kredit buat apa? Buat bayar mobil. Loh, nah terus yang bayar kartu kreditnya, loh kartu kredit itu dibayar atau ternyata? Wah, lah ya kacau balau kan. Jadi nyari utang untuk bayar mobil, mobilnya utang juga. Waduh, agak-agak Nah, makanya bagi Anda, kalau Anda berminat silakan ikut kelas saya. Kelas saya itu hari Minggu di Surabaya. Jadi hari Minggu ini di Surabaya, minggu depan di Jakarta. Ini saya mau lagi siaran radio nih ya. Sekarang saya lagi di Jakarta. Nah, oke. Putra Wilson hadir, Master, ada Asis. Nah, oke. Jadi ini webinar di mobil. Nah, ini sambil nunggu. Nah, oke. Kalau ada yang mau tanyakan sambil saya nunggu nih, macet banget soalnya ini. Ini macet ke Bekasi. Katanya Bekasi itu planet lain ya. Aku nggak tahu ya. Kelihatannya iya. Nah, oke. Terus saya terangkan dikit untuk event saya. Jadi kan saya selain dikenal sebagai seorang pakar kartu kredit, saya juga kan punya satu bisnis namanya Risk Academy. Dan event Risk Academy kita akan mengadakan satu event yang kolosal, luar biasa besar. Itu di Jakarta tanggal 5 dan 6 Mei. Itu berjudul E-commerce War 2. Jadi e-commerce War 2 itu kita tujuannya adalah ini untuk bagi teman-teman yang mau berbisnis, terutama mau menggunakan media online. Sekarang itu kan semua serba online ya. Teknologinya canggih banget. Bahkan ini kan teknologi yang baru-baru aja. Nah, artinya semakin ke depan perubahannya itu teknologi yang baru akan membunuh teknologi yang lama. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita harus update. Tapi kadang-kadang bagi teman-teman yang gaptek bingung mulainya dari mana. Maka dari itulah kita bikin e-commerce War 2. Itu acaranya 2 hari, bayarnya cuma 480.000, murah banget. Pembicaranya keren-keren karena ada dari foundernya Bukalapak, ada ex CFO-nya Zalora, kemudian ada Denny Santoso, digital marketer, kemudian ada juga ini yang terbaru. Jadi ada Rico Huang, ini pembicara baru, masuk ya. Jadi Rico Huang itu dia punya Alona Gadget. Jadi dia akan ngajarin Anda bagaimana sih caranya Anda impor barang Cina, kemudian dilabelin, kemudian menjualkannya dengan ribuan reseller. Jadi dia itu punya ribuan pasukan, namanya pasukan Alora. Nah, itu kita akan belajar dari Rico bagaimana cara seperti itu. Plus tadi saya baru kontak-kontakan sama master, teman-teman baik, Ruli Kustandar. Mungkin kalau teman-teman di EU ataupun di affiliate sudah mengenal, beliau ini adalah affiliate marketer kelas dunia. Karena dia jual produknya gitu loh. Dia jual produknya itu adalah dia jual produk. Jadi misalnya ada perusahaan Norwegia, itu order ini dikerjakan di Indonesia, dijual ke Norwegia. Itu affiliate. Nah, ini Muklis. Hutang kartu kredit bisa di reschedule Pak, agar lebih mudah dibayar. Reschedule itu gini loh, biasa ribet klis, tinggal gini loh. Jadi kalau saya sih nyarankan daripada reschedule, lebih baik dimacetkan aja. Loh Pak, ini kok ngajarin sesat? Enggak gini loh. Jadi maksudnya dimacetkan adalah apa? Tujuan, jadi kalau saya di kelas saya ngajarin, ada memang strategi memacetkan. Memacetkan itu adalah apa? Tujuan kita macetkan kartu kredit itu bukan untuk ngemplang nggak bayar, tapi untuk menunda pembayaran sampai negosiasi itu bisa dijalankan. Karena bank itu baru mau negosiasi dengan kita itu ketika kita udah macet minimal 6 bulan, baru bank itu mau negosiasi sama kita. Nah, itu kan aturan yang dibuat bank sendiri. Jadi daripada Anda reschedule kemudian nanti macet lagi, ya kan? Itu kan seperti menelan ludah sendiri. Nah, Nah, ya, jadi itu. Nah, ini sebenarnya adalah cara yang dilakukan oleh firma-firma, biro-biro pengacara yang sering masuk di handphone Anda. Anda pusing tagihan kartu kredit, diskon sampai 50% legal, ya caranya sebenarnya begini.
dimacetkan dulu, ya kan, dimacetkan dulu, tunda pembayaran sampai negosiasi, baru dinego kemudian dibayar. Dengan cara itu Anda bisa diskon sampai 50%, kecuali 2 bank ya. BCA sama Mandiri itu tidak mau diskon, dia cuma mau bayar pokok aja. Tapi yang lain diskon sampai 50%. Jadi dengan cara begitu Anda bisa bayarnya murah. Ya, tapi resikonya blacklist, ya pasti ya. Resikonya itu blacklist. Oke. Nah, jadi gitu aja. Saya kemudian di e-commerce World 2. Jadi bagi teman-teman yang mau hadir, saya hadir di e-commerce World 2 ya. Saya bukan pembicara online, saya pembicara kartu kredit. Tapi satu hal saya sadar bahwa semuanya hasil online. Mau nggak mau kita tuh harus beradaptasi dengan namanya teknologi. Dan di e-commerce World 2 saya mengajak teman-teman saya tahu orang-orang yang kapabilitasnya mampu untuk ngajarin Anda, untuk hadir di e-commerce World 2 untuk ngajarin. Jadi memberi inspirasi Anda. Dan disitulah nanti, kalau saya nanti materi saya adalah bagaimana memilih ilmu yang cocok untuk bisnis Anda. Jadi karena banyak sekali ya pelajaran tentang dunia online itu kan macam-macam. Ada yang affiliate, ada yang YouTube, ada apa. Intinya kan jual produk Anda, titik. Nah, tinggal begini loh. Yang saya pahamin, ya di seminar juga sama ya. Tidak semua produk itu bisa dijual di Google. Dan tidak semua produk bisa dijual di Facebook. Tidak semua produk bisa dijual lewat internet, istilahnya lewat email marketing. Nah, kita harus paham bisnis Anda ini cocoknya dijual di mana. Karena kalau Anda, contoh ya sebenarnya, Anda jualan eskalator, kalau Anda promo lewat Facebook, tak jamin ngabisin duit nggak bakal dapat. Karena orang nyari eskalator tuh spesifik banget. Kalau Anda mau jual eskalator apa segala, Anda harus promo di Google karena itu by keyword. Nah, tapi kalau Anda mau jualan kafe, ya mau makan apa segala, mau ke warung Anda rame, Anda iklan di Google itu nggak masuk akal. Iklannya di Facebook. Nah ini yang harus kita pahamin, karena banyak orang itu nggak paham produknya apa, jualnya ngawur. Nah ini saya mempelajari banyak di situ, jadi lebih saya menjondong iklan apa yang cocok untuk bisnis Anda. Nah, ini orang Bluebird ya Pak, batiknya sama ya. Oh iya podo mek Bluebird ya. Wah, gak sadar aku. Naik taksi lagi ya. Jadi ini Bluebird ya. Oh, bukan batik ini nek. Ya. Ini ada Hari Irawan. Cece mau diadain pajak. Waduh, Cece mau diadain pajak itu maksudnya gimana? Itu coba Hari Irawan, coba cek di video saya nanti ini ya. Ini kalau sudah live-nya selesai, kan nanti akan bisa di-upload lagi, tinggal baca aja. Itu nanti dari awal. Saya sudah nerangkan lagi, ya. Saya pikir ya benar juga ya, kok kayak Bluebird ya. Ya. Nah ini ada Hari Irawan, Takeshi, ada supirnya siapa kok Roy? Ini loh supirmu. Nah, ini loh supirmu. Nah, ini Juragan Gestun. Jadi ini Mas Gunawan ini Juragan Gestun. Jadi ini teman saya SMP ya. Dia ini awalnya sebagai detailer ya di Malang. Di Malang detailer, kemudian pindah Jakarta. Mas Gunawan ini kelinci percobaan saya. Jadi waktu itu ketika saya punya materi tentang gesek tunai, saya testernya ke Mas Gunawan. Ayo buka Gestun. Sekarang detailer dibuang jadi Raja Gestun. Gestunnya di Roxy Square. Jadi kalau mau Gestun di Jakarta di Roxy Square itu Mas Gunawan ada. Di lantai berapa itu, Gun? Lantai ground. Pokoknya cari Kimberly Travel ya. Itu Kimcil Store itu bukan ya. Ya, di Dewan. Oke. Nah, teman-teman siapa aja di sini? Ayo saya mau nyapa nih teman-teman. Ini lagi paling sebagian ada lagi macet apa segala ya. Nah, oke. Ada Rini. Nah, itu ya. Nanti jam 6:30 saya akan sharing. Jadi saya akan sharing tentang e-commerce war itu di Jakarta di Radio Dakta Bekasi. Kemudian kalau kelas saya di kartu kredit, kelas saya Credit Card Revolution itu saya adakan di Surabaya, dan di Surabaya nanti sekitar 20 orang ya, 20 orang di Surabaya. Itu hari Minggu di Hotel Ibis Style Jemur Sari. Itu keren banget karena nanti yang ikut itu rata-rata pemain-pemain besar semua ya. Jadi tapi ada juga pemain kecil. Nah, kalau di kelas saya tuh gini, Pak. Saya di Credit Card Revolution, saya ingin ngajarin Anda tuh value-nya lebih. Jadi saya sharing ini ilmu ya, ini ilmu saya ngasih gratis apa nggak masalah, karena gini loh, saya percaya satu hal, orang Anda belajar ilmu itu gratis, di mana-mana itu gratis ya. Anda cari di Google cara apply kartu kredit pasti banyak, kemudian Anda belajar cari berbisnis modal kartu kredit di Google banyak, pasti gratis semua.
Tapi yang sebenarnya yang penting itu adalah apa? Yang penting adalah bagaimana Anda merangkai ilmu ini untuk menjadi transformational. Jadi mentransformasi diri Anda, dan itulah Anda perlu guide. Itulah kenapa saya istilahnya saya tidak pelit ilmu apa segala, saya akan share semua ya. Tapi untuk Anda untuk merangkai semua, saran saya Anda ikut kelas saya, karena kalau di kelas saya itu kerennya Anda bisa belajar merangkainya. Oh, sepertinya. Dan saya selalu memberikan full support, artinya di akhir kelas saya ada one-on-one konsultasi, itu baru ada tahun 2016 ini. Supaya apa sih? One-on-one konsultasi itu supaya Anda tidak sampai gini loh. Banyak orang belajar workshop, kemudian pulang dari workshop, kemudian blank. Mau ngapain dia? Karena saking banyaknya ilmu dipelajarin. Tapi kalau di kelas saya, nanti kita akan belajar ini, dan nanti di akhir saya akan memberikan Anda satu persatu jalannya. Jadi kamu caranya 1, 2, 3. Kamu caranya stepnya 1, 2, 3, beda-beda. Nah, ini ada maksudnya emang nanti kalau kartu kredit mau dikenakan pajak negara nggak? Enggak sih. Kalau dimacetin kena blacklist, mending diubah cicilan Pak, fasilitas lain ditutup bank ya Pak. Nah, jadi gini loh. Kalau dimacetin, jadi kadang-kadang ya kita harus lihat penghasilan Anda seberapa, pengeluaran Anda seberapa. Kalau sudah penghasilannya di bawah, pengeluarannya di atas, nggak usah ngurusin blacklist. Blacklist tuh bukan akhir dari segalanya, ya. Lebih baik ke blacklist, tapi bisnis Anda lancar. Kenapa? Prioritas utama itu adalah bisnis. Contoh kayak kemarin, ya ini kan murid nanti yang di Surabaya, itu ada satu kasus yang keren. Jadi ada Tokoban itu dia tadi konsultasi ke saya, Pak, ini aku ada utang nanggung kartu kredit orang tua 1 miliar. Ini bisnisku, ya masih bagus, masih bisa bayar, tapi udah mulai overload. Terus gimana? Kalau saya ngomong, akhirnya saya memberi pendapat, lebih baik di cut loss saja. Saya ngomong cut loss saja. Karena apa? Yang bahaya itu adalah ketika Anda ngurusin belain hanya gara-gara tidak mau blacklist, Anda ngurusin bayar utang, akhirnya bisnis Anda itu malah kegerogotin, dan akhirnya bisnis Anda mati. Itu yang masalah. Jadi lebih baik fokus diamankan bisnisnya, utangnya dikorbanin. Jangan sampai ngorbankan bisnis hanya untuk utang, tapi lebih baik korbankan utang untuk bisnis. Jadi yang terpenting itu kan sumber income ini harus dijaga baik-baik, diproteksi baik-baik. Jangan sampai gara-gara Anda ngurusin utang, gali lubang, tutup lubang, apa segala, sumber income-nya ini drop gitu loh, ya. Arya Sutanto, halo Sam, di blacklist harusnya bersyukur, soalnya nggak boleh ngutang. Nah ini, kalau di blacklist harusnya bersyukur, artinya Anda telah kembali ke jalan yang benar, jalan bebas utang, anti riba. Banyak murid saya begitu Pak, wah Pak saya sekarang sudah anti riba Pak, kenapa? Bisik-bisik, nggak bisa utang lagi Pak. Wah. Nah, jangan khawatir ya. Dan gini, Oktober tahun 2015 itu ada perubahan peraturan di OJK bahwa gini, kalau Anda sudah menyelesaikan semua utang Anda, ingat ya, kalau Anda sudah menyelesaikan semua utang Anda, maka 6 bulan kemudian tuh Anda bisa kredit lagi. Tapi kalau sebelum tahun 2015 Oktober itu 2 tahun, sekarang 6 bulan. Jadi sebenarnya masih gampang, second life itu pasti ada. Tapi yang terpenting gini loh, nama baik itu urusan nanti, tapi yang penting itu adalah bisnis Anda dulu ya. Jadi gini, saya pernah memberi ini, kalau Anda lagi bermasalah ya gini loh, kalau Anda utang ke bank macet, tidak ada sanksi sosial, teman Anda tidak akan ada yang menjauhkan Anda nggak bakal dikucilkan di keluarga, di sosial. Tapi kalau Anda utang sama teman, utang sama saudara macet, itu Anda akan timbul sanksi sosial. Nah, sudah utang tapi sanksinya sosial, dikucilkan, diposting di Facebook, kemudian apa? Nah ini yang harus dipahamin. Jadi jangan sampai Anda itu kena sanksi sosial, karena yang susah itu. Murid saya utang di kartu kredit, kalau memang nggak bersalah, nggak kebayar ya, macet, cecer ya kan. Dia nama baiknya, dia itu padahal tokoh di lingkungan, tidak tercoreng tokohnya Pak. Tapi kalau Anda utang teman, utang saudara, kemudian nggak dibayar, dan dia lapor ngomong-ngomong, nama Anda akan tercoreng. Nah ini bedanya. Nah jadi banyak dari Anda, saran saya harus, tapi ya ini kalau kita berbicara ekstrim loh ya, tapi kan sebenarnya banyak cara. Saya kalau di kelas saya kan ajarkan bagaimana jurus anti macet. Pokoknya Anda nurut sama saya, pakai pola saya, ini tak jamin nggak anti macet. Nah kemudian siapa ini? Roxy Square-nya lantai berapa, rate berapa, nama toko apa, nomor berapa. ini, nah itu ada dari ini itu ya, itu ada asistennya. Roxy Square mana aja? Lantai ground A2 nomor 3. Lantai ground A nomor 2.
A2 nomor 3. Oh, lantai ground A nomor 23 ya? Enggak, Angel mah. lantai ground Lantai ground A2 A2 nomor 3. Oh iya wis. Cari aja geston yang orangnya paling ganteng gitu loh. Nah, itu ketemu pasti. Nah, oke. Sistem ada Ridwan. Sistem fair berkelanjutan, ada kemungkinan nggak kartu kredit diblokir pihak bank karena EDC itu aja. Oh, sangat mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Sekarang kayak kemarin BI ya, BI. Sekarang Maybank ya. Maybank itu pada blokir sepihak, banyak yang blokir sepihak. Jadi Maybank itu banyak blokir sepihak karena gesturnya itu aja. Jadi kalau gestur itu ya yang variatif dikit lah, jangan itu aja. Lulu lagi itu kan kelihatan ya. Jadi gestur itu yang variatif. Itu ada nih Roxy Square itu ada. Nah, oke. Saya rasa ada yang mau tanyakan lagi teman-teman. Ini kelihatannya udah lancar nih ya. Dan udah haus. Lu nggak ada ngomong ya, mati kon. Oke. Saya rasa gitu aja teman-teman. Ini ada kecamatannya keren. Lagi sambat mata tak? Iya, ini lagi sambat mata nih. Ya, jangan dikira kita lagi bergaya ya. Aslinya loro moto ini, kakek nyintip katanya. Oke, sampai ketemu teman-teman di saya seminar di mana? Bekasi sama Tangerang ya? Jakarta, Bekasi, Tangerang. Jadi saya ada seminar Credit Card Revolution. Seminar itu preview ya. Sebenarnya ini juga sama preview aja. Tapi kalau di seminar preview ya Anda mau preview dulu silakan. Di Bekasi, Tangerang, Jakarta. Itu coba tanya itu Rini ya, Bu Rini itu ya. Bu Rini itu ada di posting saya itu. Tinggal kontak aja dan nomornya 0857 147 14744. Jadi Bu Rini itu ibarat kata itu mami saya. Jadi itu mucikari saya itu Bu Rini itu ya. Nah, Tangerang di mana? Nah, itu nanti tanya sama Rini ya. Nah, itu sama Mami Rini ya. Tanyanya sama Mami Rini. Ini kayak Robi Abbas saja kan. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja dulu ya. Pesan saya satu, ini sudah persiapan mau menjelang hari raya ya. Udah mulai siap-siap apa. Lebih baik gini loh. Anda jadikan cepat fast moving, cepat cari duit itu harus cepat sekarang. Karena kalau enggak, Anda kalau nggak cepat nanti kacau lagi ya. Karena sekarang zaman berubahnya orang berubahnya cepat banget sih ya. Dulu aja nggak ada kayak gini, sekarang ada begini ya. Jadi ini cepat banget. Jadi teman-teman, saran saya bijak-bijaklah menggunakan kartu kredit itu kayak Mercy, gesek dikit langsung beng. Nah, Anda harus punya metodenya. Saya mengajarkan metode itu, saya sudah belajar dari yang gagal, baru saya buat yang bagus. Supaya apa? Tinggal duplikasi, tinggal jalan. Nggak perlu Anda dikombin. Kalau dikombin malah kacau semua. Oke, saya rasa itu aja dulu. Terima kasih bagi Anda. Bye-bye. Oke, ada Riko tip termet ya. Oke.